Sekarang kita masuk ke reaksi terang. Berarti tentang anabolisme ya. Nggak bisa kira. Reaksi terang atau ada siklik sama non siklik. Dia ada reaksi terang sama gelap. Reaksi gelap itu yang siklus Calvin itu loh. Nah, ini ada siklik sama non siklik. Ingat kita praktikal aja ya. Jadi siklik sama non siklik. Siklik itu fotosistem 1 aja, non siklik itu 1 sama 2. Non siklik dari awal, kalau siklik yang gini doang. Jadi yang duluan di sebelah kirinya itu 2, sebelah kanan itu 1. 1 tapi yang lebih panjang tuh, P700. Jadi kalau panjang cahayanya itu 680 yang nangkap fotosistem 2. Kalau 700 langsung ke fotosistem 1, langsung dia siklik doang gitu ya. Hasilnya dua-duanya hasilin ATP, tapi yang lebih banyak itu yang jauh tuh, yang perjalanan jauh, yang non siklik itu lebih jauh ya. Ada NADPH, ada ATP sama oksigen. Terus nggak ada fotolisis air, nggak ada pemecahan. Kalau ini ada pemecahan. Ini biar ingat-ingat namanya apa aja. Ini kalau satu aja namanya tilakoid. Kalau tumpukannya itu granum atau grana ya. Kayaknya granum itu 1 biji, grana itu banyak. Jadi semuanya ini grana. Terus yang di gini cairannya itu namanya stroma. Stroma itu tempat si reaksi gelap. Kalau di tilakoid atau grana itu tempat reaksi terang. Ini mengingatkan sedikit skemanya. Pertama ada energi foton. Di sini ada klorofil, dikasih air kalau kita siram tanaman. Terus si energi cahaya itu memecah, terjadi fotolisis air, dipecah airnya jadi H2, jadi H+ sama oksigen. Makanya udah hasil nih, udah earn oksigen. Makanya kamu kalau siang-siang itu banyak oksigen di dekat bawah tumbuhan. Terus ada hidrogennya, nanti mau bikin NADH di sana. Terus diterima sama elektronnya naik, diterima sektor primer, lanjut ke plastoquanin, lanjut ke kompleks sitokrom, lanjut ke plastosianin. Di dalam proses ini terbentuk ATP oleh kompleks sitokrom. Ini tuh prosesnya sama kayak di respirasi aerob waktu di fosforilasi oksidatif. Pernah ajarin kalau ingat ya. Terus lanjut dia masuk ke fotosistem 1, P700 tadi. Nah, di sini nggak ada pembelahan, nggak ada what is that? Kok nggak ada fotolisis air, tapi di sini naik lagi nih si reseptor primernya karena ada cahaya, kena cahaya. Tapi dia nggak ada air yang pecah. Air yang pecah tadi anyway untuk mengganti kehilangan elektronnya ini ya. Kan udah kena ini naik. Kan harus butuh lagi, makanya ada fotolisis air itu nih. Ada H2O-nya kan ada elektronnya masuk lagi, jadi terus di sini. Terus kalau di sini lanjut ya sektor primer ferredoxin. Di ferredoxin ini ada NADP+ reduktase. Apa nih namanya? Enzim yang bikin NADPH. Tapi harus ada hidrogen yang tadi, hidrogen lepas tadi bergabung sama dia terbentuklah NADPH. Nah, ini hasil sampingnya ya. Terus kan kehilangan elektron tuh, makanya di sini waktu dia sampai ferredoxin ada yang enggak langsung ke sini. Jadi dia masuk ke fase siklik. Nah, di sini dia balik lagi masuk ke kompleks sitokrom untuk lanjut ke plastosianin. Nah, di sini waktu lanjut sini pokoknya kalau nyampe kompleks sitokrom bakalan bikin ATP. Nah, ini yang kehilangan si Fs1-nya kan kehilangan elektron, diganti tuh sama ini tadi, masuk lagi terus. Jadi ada yang terus kayak gini ngasilin ATP, terus ada yang ke sini untuk bikin NADPH. Makanya hasilnya itu oksigen, NADPH sama ATP. Nah, itu yang lain-lainnya baca sendiri. Terus ada masuk ke reaksi fotosintesis, reaksi gelap. Reaksi gelap ini siklus Kelvin, pokoknya jadi kalau misalnya hasilnya oksigen itu reaksi terang. Nah, di kita kan si fotosintesis itu kan ngasilin karbon dioksida ya, which is the main point of fotosintesis. Itu dia berlangsung pada siklus Kelvin. Reaksi gelap itu dia bukan berarti harus gelap, tapi dia justru nggak perlu cahaya, jadi malam bisa. Makanya kalau si reaksi terang itu harus ada cahaya bedanya, makanya kalau malam itu oksigennya nggak ada gitu.
Jadi sebenarnya kalau pada siang hari itu jadi sama-sama tuh ada gelap ada terang, hasilin oksigen, karbon dioksida, karbon dioksida dan karbon dioksida sama karbohidrat maksudnya kalau di siklus kilap ini. Tapi karena dia kalah si oksigen terangnya itu lebih besar banget cahayanya, jadi si reaksi terang lebih dominan, makanya kayak karbon dioksidanya nggak terlalu terasa. Tapi kalau malam reaksi terangnya inaktif, ya udah makanya kalau malam itu karbon dioksida keluar dari tumbuhan, makanya katanya tumbuhan tuh nggak boleh ditaruh di kamar ya. Anyway, ini udah melenceng ke dari praktikal yang kita maksud tadi, masuk kembali ke jalur. Jadi kalau fotosintesis reaksi gelap itu yang harus diingat adalah bahan utamanya karbon dioksida. Tetap karbon dioksida walaupun nanti dia ngasilin itu lagi. Jadi ini tuh berhubungan sama yang tadi ya. Berhubungan. Atau dengan kata lainnya gini loh, maksudnya fotosintesis itu butuh, kan kalau fotosintesis itu bahannya itu karbon dioksida, air, cahaya, jadi oksigen dan energi gitu kan, dan karbohidrat. Tapi di sini yang kamu harus ingat tahap-tahapnya itu cuma 4. Sebenarnya 3 sih, tapi di buku baru ada 4. Ada fiksasi karbon nih, fiksasi karbon. Jadi pengikatan karbon dioksida, ini CO2 ya. Karbon dioksida oleh RUBP. RUBP itu dihasilkan oleh enzim Rubisco nanti. Jadi yang ikat ini diikat fiksasi menghasilkan PGA dulu ya. PGA itu ada nggak panjangnya? Kalau PGAL fosfogliserat, kalau PGA itu fosfogliserat doang. Terus di sini terjadi tahap sintesis ya. Oh bukan, reduksi dulu. Jadi kan dari PGA jadi PGAL tuh reduksi dari fosfogliserat jadi fosfogliseraldehid PGAL. Nah di tahap ini dia menghasilkan NADP. Kebalikan, tadi kan NADPH tuh dari reaksi terang. Nah NADPH-nya itu diambil sama siklus Calvin untuk mereduksi sama ATP tadi untuk mereduksi untuk jadi PGAL dan terus hasilnya NADP sama ADP balik lagi gitu ya. Nanti ini dipakai lagi tuh di reaksi terang, makanya dia kayak berhubungan kakak bilang tadi. Nah di sini dari PGAL terjadi tahap sintesis. Sintesis itu kayak pemasakan gitu. Jadi ada 12 dipisahin tuh, ada 2 untuk sintesis jadi glukosa. Glukosanya ini energi ya. Ini sebenarnya ya inilah dia hasilnya yang dibilang glukosa. Terus 10-nya lagi untuk regenerasi nanti sama enzim Rubisco ini. Jadi regenerasi butuh juga, untuk regenerasi butuh ATP lagi 6. Terus jadilah RUBP lagi. Regenerasi biar ada lagi tuh RUBP-nya. Terus ya udah lanjut terus. Jadi itu aja sih yang harus diingat, fiksasi, reduksi, sintesis, regenerasi. Ini kalau kita lihat secara umum perbedaannya, terang itu di grana, gelap itu di stroma, sumber energinya cahaya matahari air. Kalau ini sumber energinya ya hasil dari reaksi terang yaitu ATP dan NADP. Makanya ini lebih independen tapi dia butuh cahaya ya. Kalau reaksi gelap itu bergantung sama ini karena dia butuh ATP sama NADPH dari reaksi terang. Ini prosesnya tadi yang ada. Siklik, non siklik, fotolisis air, eksitasi elektron tadi yang lepas, ini yang tadi kakak jelasin. Hasilnya ATP, NADPH sama O2 secara umum ya, walaupun ini tuh secara khusus dihasilkan oleh fotofosforilasi non siklik. Kalau siklik cuma hasilin ATP doang. Kalau ini secara umum dia hasilin karbohidrat sederhana ya, atau glukosa. Sebenarnya dia ada ngeluarin CO2 juga sih, tapi nggak dimention. Maksudnya iya sebenarnya dia keluarin CO2 kalau malam. Anyway, tapi itu bukan main pointnya. Kamu jangan ingat aja karbohidrat. Gelap itu karbohidrat, oke? Atau glukosa. Ini yang tadi kak bilang reaksinya berhubungan. Dari gelap dia ngasilin NADP plus sama ADP itu tadi karena kepake ATP-nya sama NADPH-nya. Terus ini dipakai lagi untuk ngasilin ini terus. Nah, kalau si terang itu butuh air, ada cahaya, keluar oksigen. Nah, ini kalau dia karbon dioksida, ya secara umum karbon dioksidanya itu didapat dari mana? Dari
dari hewan lain kan, kita napas keluarin karbon dioksida dari alam, terus dipakai untuk keluar karbohidrat. Apa langsung ke fermentasi ya? Fermentasi ini secara umum dia tuh adalah anaerob sebenarnya, lawan dari aerob. Kita ke soal dulu aja ya biar nggak jauh banget. Terus kalau reaksi terang itu adalah, nah ini hanya menghasilkan NADPH menggunakan 1:2. Kalau ini nggak ada yang menghasilkan NADPH doang. 1:2 itu berarti yang dari awal non siklik. Kalau cahaya hijau itu nggak ada. Adanya cahaya P680 sama 700 ya. 680 itu fotosistem 2, 700 itu fotosistem 1. ATP sama NADPH ini yang non siklik. Pertanyaannya yang non siklik, berarti yang non siklik harusnya hanya itu salah karena dia bilang hanya. Kalau bilang menghasilkan aja benar. Jadi 4 itu benar, 2 itu benar, 3 itu kurang tepat. Jadi jawabannya 2 dan 4. Nomor selanjutnya biasanya terbentuk pada reaksi terang, obviously, saat fotosintesis. That's the main point. Kalau ini bukan. Gelap udah jelas bukan ya. Ini bukan, jadi si terang itu pasangannya oksigen, gelap itu pasangannya glukosa atau karbohidrat. Jangan terbalik, oke? Selanjutnya reaksi gelap. Pada fotosintesis reaksi pengikatan CO2 oleh enzim Rubisco kan terjadinya di stroma ya. Gelap itu stroma. Ingat aja gelap kan dia cuma 2, ada gerhana stroma. Gelap itu nggak mungkin gerhana, dia beda. Dia stroma. Terus lanjut hasil akhir terang. Itu NADPH, ATP, O2 dah. That's it. Nggak mungkin CO2. Ini terlalu ribet. Ini RUBP jadi gelap. Kalau ini glukosa juga digelap. Gitu ya gampangnya. Oke.